Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Rifani dengan NIM 2501216191998 dari offering A2C. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan website yang saya kembangkan dengan tema kesehatan, khususnya pada penyakit HIV. Website ini sendiri berbasis WordPress sehingga lebih mudah untuk dijalankan. Untuk sasaran webnya sendiri yakni anak sekolah SMP sampai SMA dengan kisaran usia 12 sampai 19 tahun dengan pengetahuan teknologi yang mumpuni dan juga mempunyai sinyal yang stabil. Pada beranda atau tampilan awal website terdapat dua tombol, yakni pelajari lebih lanjut dan juga mitos vs fakta, dan juga ada gambar. Di sini saya menggunakan beberapa elemen warna seperti pink muda dan juga elemen dasar sebagai warna putih. Jika ini ditekan, maka kita akan langsung menuju ke navigasi yang pertama, yakni tentang HIV. Begitu juga dengan navigasi yang kedua. Kemudian di sini ada 3 kotak ya, tentang kenapa edukasi HIV ini penting. Yang pertama yakni kurangi stigma. Jadi edukasi yang tepat ini bisa menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap orang yang menderita penyakit HIV ini. Kemudian pencegahan, jadi website ini juga membantu mencegah penularan HIV khususnya pada remaja. Kemudian dukungan, jadi website ini juga meminta dukungan dari semua orang, semua pihak tentunya, untuk mendukung orang-orang yang terkena penyakit HIV ini. Kemudian di sini ada sedikit kutipan dari Princess Diana atau Ratu Diana, yang berarti HIV ini tidak membuat seseorang ini menjadi berbahaya. Jadi kamu ini bisa menjabat tangan mereka dan memberikan mereka pelukan. Jadi maknanya itu kita tidak boleh menjauhi penderita HIV, tapi kita harus mendukung mereka untuk sembuh ya. Kemudian di sini ada 5 navigasi. Yang pertama yakni tentang HIV. Nah, di navigasi ini sendiri kita ada untuk bagian atas kita ada gambar dan juga sedikit judul yang berjudul ini memahami HIV secara menyeluruh. Jadi mungkin apa yang ingin Anda ketahui ini ada 4. Yang pertama ini apa itu HIV. Jadi jika ini diklik pelajari, maka kita akan langsung ke artikel yang sudah saya buat. Nah, ini artikel yang sudah saya buat menggunakan bantuan AI untuk menyusunnya. Begitu juga dengan bagian penularan, terdapat juga artikel yang saya buat juga menggunakan AI, dan bagian gejala HIV juga terdapat artikelnya. Ini semua artikel ini saya buat menggunakan AI. Kemudian di bagian pengobatan ini sendiri ada video YouTube terkait informasi pengobatan. Ini bisa diklik dan akan langsung menuju ke YouTube terkait HIV ini. Kemudian pada bagian navigasi yang kedua yakni mitos vs fakta. Nah, di mitos vs fakta ini saya hanya menghadirkan 3 mitos dan 3 fakta saja, karena
masih banyak sih sebenarnya mitos vs fakta yang lain, tapi saya hanya mengambil 3. Yang pertama ini HIV menular lewat sentuhan, itu mitosnya, padahal faktanya itu HIV tidak menular melalui sentuhan biasa seperti berjabat tangan. Kemudian mitos yang kedua yakni nyamuk dapat menularkan HIV, padahal faktanya ini HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk. Kemudian yang ketiga, orang dengan penyakit HIV ini tidak bisa hidup secara normal, padahal dengan pengobatan ARV yang tepat, orang dengan penyakit HIV ini tetap bisa hidup sehat dan juga bisa produktif. Kemudian ke bawah kita ada pengingat ya, remindering buat kita semua bahwa stigma ini lebih berbahaya daripada virusnya itu sendiri. Stigma dan diskriminasi yang beredar di masyarakat ini membuat banyak orang takut. Akhirnya mereka tidak berani untuk tes HIV atau membuka diri. Jadi adanya web ini berharap kita bisa menciptakan lingkungan yang peduli dan suportif dengan dengan penderita HIV ini. Kemudian ada cek resiko ini. Nah, kalau cek resiko ini kalau kita klik, nah ini akan mengarah ke Google Form yang nantinya akan bisa langsung mengecek resikonya di sana gitu. Ini belum saya atur sih Google Formnya. Kemudian di navigasi yang ketiga yakni pencegahan. Nah, kalau di navigasi pencegahan ini sendiri kita juga hanya mengambil 3 pencegahan ya. Yang pertama yakni menggunakan proteksi yang menggunakan pengaman saat berhubungan badan untuk membantu mengurangi resiko penularan. Kemudian yang kedua yakni melakukan tes HIV secara berkala agar deteksi dan penanganannya ini bisa dilakukan lebih cepat. Kemudian yang ketiga yakni tidak berbagi jarum, karena tidak memakai jarum suntik secara bergantian dengan orang lain, karena jika kita memakai jarum suntik bergantian dengan orang lain maka resiko tertular HIV melalui darah itu bisa lebih besar. Kemudian navigasi yang keempat yakni blog ya. Nah, kalau blog ini isinya itu sintesis berita, dimana ini sintesis berita ini saya buat menggunakan AI. Jadi di sini ada gambar ilustrasinya. Nah, di sini ada beritanya. Yang ini jika diklik ini akan menampilkan PDF tentang grafik HIV tentang beritanya tersebut. Ini semua saya buat menggunakan AI dan ada data-datanya melalui yang dimana saya dapat melalui Google Trends. Nah, kemudian untuk navigasi yang terakhir about us ini atau tentang kami ini belum saya edit, belum saya ubah ya, masih mentah seperti ini. Jadi ya sekian presentasi yang saya lakukan. Harapannya semoga masyarakat ini bisa mendukung penuh penderita HIV ini, bukan malah melabeli mereka dengan stigma yang buruk. Sekian presentasi website saya. Apabila ada kesalahan kata atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.